Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. DPP PDIP dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud memastikan dalam waktu dekat ini tidak akan ada pertemuan antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi. Kalau toh ada pertemuan, itu baru akan terjadi setelah Pilpres selesai. Itu pun akan terjadi setelah pasangan Ganjar Mahfud memenangkan Pilpres 2024. Atau dengan bahasa lain, Megawati dan Jokowi itu akan bertemu setelah Prabowo Gibran itu dikalahkan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Kabar bahwa Presiden Jokowi ingin dimediasi dan bisa bertemu dengan Megawati itu berhembus sangat kencang dalam beberapa pekan terakhir ini. Sejumlah sumber di PDIP membenarkan hal itu. Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno itu diminta oleh Presiden untuk membangun komunikasi dan memediasi dia dengan Megawati. Bahkan Presiden Jokowi sendiri juga menghubungi sejumlah tokoh senior PDIP untuk mediasi dan mewujudkan hal itu. Namun para tokoh PDIP itu belum menyampaikan kepada Megawati dengan alasan mereka fokus untuk menghadapi Pilpres 2024 yang tinggal 2 pekan lagi. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto Ahad 21 Januari kemarin itu membantah kalau ada permintaan semacam itu. Kendati begitu, Hasto menyatakan bila Jokowi itu ingin bertemu dengan Megawati, maka pintu rumah Megawati itu terbuka. Dan dia menyarankan kalau Jokowi mau datang itu minta ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ini nggak tahu kenapa kok mesti ditemani oleh Sri Mulyani kan. Sri Mulyani kan sebut-sebut sebagai salah satu menteri yang akan mengundurkan diri. Dan kemarin waktu hari ulang tahun PDIP ke-51, dia merupakan salah satu menteri yang hadir dan minta diundang oleh Megawati. Padahal Pak Jokowi pada waktu itu tidak hadir. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga membantah ada permintaan serupa. Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan berupa permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar. Itu kata Ari. Hari Senin ya, tanggal 22 Januari 2024. Dia juga mengutip pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Dan Ari Dwi Payana mengaku heran narasi pertemuan itu berkembang cepat seolah-olah berasal dari internal PDIP. Dan kemudian itu dipersepsikan sebagai sebuah fakta, tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada permintaan bertemu dan itu sudah dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP. Kabar yang muncul ada Jokowi ingin bertemu dengan Megawati itu kan mulai ramai itu bersamaan dengan kian menegangnya hubungan Jokowi dengan Megawati, dan kemudian dikaitkan dengan situasi yang genting yang dihadapi oleh Presiden Jokowi soal Pilpres 2024 dan juga internal di kabinet. Kalau di Pilpres ini survei-surveinya Prabowo Gibran ini kelihatannya mentok dan cenderung turun, sementara dari internal kabinet ada kabar soal sejumlah menteri akan mengundurkan diri, sementara suara-suara yang menginginkan agar presiden dimakzulkan itu juga semakin keras. Tegangnya hubungan dengan Megawati itu rupanya dilihat oleh Jokowi itu sebagai hal yang tidak menguntungkan begitu ya, karena tegangnya hubungan itu kan terlihat nyata ketika Jokowi memilih untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina ketika PDIP tengah memperingati hari ulang tahun ke-51 pada tanggal 10 Januari 2024 lalu. Biasanya Jokowi ini selalu hadir dalam setiap peringatan HUT akhirnya dari PDIP itu ya. Banyak yang menilai Jokowi itu sengaja menghindari kegiatan tersebut dan juga menghindar untuk bertemu dengan Megawati. Jokowi juga tidak mengirim ucapan selamat maupun karangan bunga ketika berlangsung HUT ke-51 PDIP itu. Yang hadir dalam peringatan tersebut adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri di kabinet yang disebut oleh Ibu Megawati minta diundang. Ini Jokowinya ngeles kabur ke Filipina, sejumlah menterinya malah minta diundang.
Dalam forum tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat berpose salam 3 jari, yang itu diartikan sebuah dukungan terhadap paslon nomor 3 Ganjar Mahfud, ini lawan dari Prabowo dan Ganjar dan Gibran Rakabuming yang didukung oleh Presiden Jokowi. Namun sikap Jokowi terhadap Megawati itu terlihat mulai melunak karena pada tanggal 23 Januari lalu ketika Megawati memperingati HUT atau hari lahirnya ke-77 itu, eee, Jokowi mengirim, karangan bunga. Jadi kendati tidak hadir dan mengucapkan selamat, tapi Jokowi mengirim buket karangan bunga ucapan selamat. Buket karangan bunga itu didominasi oleh bunga anggrek, ini yang merupakan bunga, favorit atau kesayangan dari Ibu Megawati. Ini berupa warna ungu, bunganya kemudian dipadukan dengan mawar putih, lili, dan baby braids yang dikirim ke rumah, Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Di karangan bunga itu terdapat kata ucapan selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarno Putri dari Presiden Joko Widodo. Ketika ditanya oleh wartawan saat hadir dalam penyerahan pesawat dan helikopter dari Kementerian Pertahanan, pada hari Rabu 24 Januari kemarin, sehari berselang setelah peringatan ulang tahun Megawati itu, Jokowi hanya berkata pendek bahwa itu biasa saja, kata dia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mega. Merespon kabar keinginan Jokowi untuk bertemu Megawati itu, politisi PDIP yang juga dia tergabung dalam, TPN itu yang, Deddy Sitorus meresponnya secara keras. Dia menilai pertemuan itu, bakal berdampak negatif bagi PDIP kalau dilakukan. Jadi lebih baik nggak dilakukan ya. Semua orang berkepentingan supaya negara berjalan dengan baik, tapi saya kira itu isu setelah Pilpres lah. Tidak ada kebutuhan yang mendesak sekarang. Kalau sampai kita terlihat berbalik haluan, susah juga menjelaskan kepada masyarakat. Itu kata Deddy pada hari Kamis tanggal 25 Januari. Selain itu, Deddy mengklaim bahwa PDIP selama ini tidak ada masalah dengan Presiden Jokowi. Dia menyebut masalah itu justru terjadi pada Jokowi sendiri. Harusnya sebelum dirinya rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan, rekonsiliasi dulu dengan bapaknya Gibran. Kalau dia sudah selesai sebagai bapaknya Gibran, mari bicara sebagai presiden untuk bangsa, kata Deddy. Karena itu Deddy minta agar jangan ada persepsi bahwa PDIP itu berperang dengan Jokowi. Jokowi berperang dengan dirinya sendiri. Masalahnya di dia, bukan di kita. Anytime kita diajak bicara, ayo monggo, kata dia. Sikap serupa juga disampaikan oleh Andi Wijayanto, ini mantan gubernur Lemhanas yang mengundurkan diri. Dia menganggap pertemuan tersebut tidak penting. Andi ini kan sekarang menjadi deputy politik 5.0 tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Dia mengatakan pertemuan itu akan terwujud usai pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang di Pilpres 2024. Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega pasti akan terjadi setelah Mas Ganjar menang. Itu kata Andi di media center tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada hari Kamis juga ya tanggal 25 Januari 2024. Andi mengatakan, Megawati telah memberikan pesan agar seluruh pihak pengusung Ganjar Mahfud untuk fokus meraih kemenangan di Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Jadi jangan teralihkan konsentrasinya ke hal-hal lain. Jadi dengan kata ini nggak penting isu itu ya, fokus saja pada pemenangan Pilpres. Menyimak berbagai komentar tadi, baik dari politisi PDIP dan juga tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, hampir dapat dipastikan pertemuan tersebut memang tidak akan terjadi. Yang malah sudah terwujud itu justru pertemuan antara PDIP dengan timnya Amin, Anies Mohaimin. Seperti diakui oleh Puan Maharani bahwa mereka itu telah bertemu secara secara informal maupun formal. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengisyaratkan dia siap bertemu dengan Megawati untuk membahas kemungkinan melakukan kerjasama dalam putaran kedua Pilpres nanti. Keinginan Jokowi bertemu dengan Megawati itu tampaknya juga erat kaitannya dengan Pilpres putaran kedua. Sejumlah pengamat memastikan Pilpres tidak mungkin berlangsung satu putaran seperti yang coba dipaksakan oleh tim paslon 02. Nah, Jokowi tampaknya menyadari bila Pilpres berlangsung 2 putaran dan mereka dikeroyok oleh paslon 01 dan 03, mereka itu akan kalah. Masalahnya perseteruan dengan PDIP dan Megawati ini sekarang kan sudah masuk wilayah personal. Selain merasa dikhianati, Megawati dan PDIP itu juga seperti ditantang secara langsung, secara terbuka karena dalam Pilpres ini paslon 02 sengaja mengincar dan menggerogoti basis suara PDIP yang tentu saja menjadi basis suara dari Ganjar Mahfud
Sementara dalam pemilu legislatif ada tekad dari Partai Solidaritas Indonesia yang kini dipimpin oleh Kaisang, anak Jokowi, yang bertekad menaklukkan Jawa Tengah sebagai kandang banteng dan mengubahnya menjadi kebun mawar merah. Dan upaya mereka menggerogoti kandang banteng itu sangat terlihat nyata ya, yang turun langsung bahkan Presiden Jokowi ini terlihat dari intensitas dia melakukan kunjungan kerja di wilayah Jawa Tengah. Jokowi di wilayah ini bagi-bagi bansos dan juga bagi-bagi sertifikat. Dan yang terlihat ini mungkin pasti akan sangat menjengkelkan karena kelihatan sekali kalau selain dia itu menguntit wilayah-wilayah dikunjungi oleh Ganjar seperti yang dikatakan oleh Ganjar itu sendiri, atau saya menyebutnya sebagai mirroring, di mana Ganjar berkunjung setelah itu Jokowi berkunjung. Ini Jokowi juga melakukan downgrade itu terhadap kinerja dari Ganjar Pranowo. Jokowi misalnya belum lama ini berapa hari yang lalu ya itu berkunjung ke Salatiga. Ini merupakan kandang terkuat dari banteng di Jawa Tengah ya. Di tempat ini Jokowi disambut dengan teriakan Ganjar dan Mahfud. Dan kemudian di tempat ini juga lah Iriana, istri Jokowi itu mengacungkan salam 2 jari dari mobil kepresidenan. Jokowi juga meninjau sejumlah jalan yang rusak di Jawa Tengah. Dia juga memerintahkan pembangunan jalur jalan Solo Purwodadi yang hingga kini tak kunjung selesai itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Ini jelas merupakan serangan langsung terhadap Ganjar Pranowo yang sebelumnya menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Jadi urusan jalan aja nggak beres dan harus diambil pemerintah pusat begitu ya. Gibran, nah ini juga secara terbuka menyatakan bahwa semua jalan di Jawa Tengah itu jelek, kecuali jalan yang ada di Solo itu yang mulus. Ini kan jelas dia langsung mengkontradiksikan kinerja dia sebagai wali kota Solo yang keren karena jalannya mulus, sementara Ganjar kerjaannya nggak beres sebagai gubernur Jawa Tengah karena jalan-jalan yang lainnya itu rusak semua, begitu kira-kira ya. Selain Jokowi dan Gibran, ini Marwarar Sirait, ini kader PDIP yang baru saja keluar dan menyerahkan KTA-nya itu juga langsung berkampanye untuk Prabowo Gibran. Ketika menemani Prabowo berkampanye di Subang, ini kemarin ya, Marwarar itu menyatakan tekadnya untuk memenangkan Prabowo Gibran di basis pemilih PDIP. Marwarar ini sebelumnya memang adalah anggota legislatif PDIP dari Dapil SMS, Subang, Majalengka, dan Sumedang. Kalau nggak salah ini 3 periode dia ya, sebelum akhirnya dia dipindahkan dapilnya ke Bogor dan Cianjur, dan kemudian dia gagal untuk masuk ke Senayan. Dengan latar belakang persetujuan personal semacam itu, memang sulit untuk merekatkan kembali hubungan Jokowi dengan Megawati yang kini sudah sangat memanas ya. Tidak ada cara lain kecuali mereka bertempur head to head baik pada pemilu legislatif maupun Pilpres 2024. Nah, kalau dalam situasi semacam ini, kalau sudah pertempuran head to head begini, itu kan kemudian ada putaran 2, itu saya kira akan berlangsung ada gium bahwa lawannya dari lawan saya adalah kawan begitu ya. Dalam hal ini tentu saja ini yang dimaksud dengan paslon 01 ya, Anies dan Muhaimin. Jadi kalau kemudian salah satu di antara mereka ini yang masuk ke putaran 2 bersama dengan Prabowo Gibran, ya saya kira mereka akan bersatu. Kecuali kalau seperti kata dari Ganjar, loh memang siapa yang memastikan bahwa yang masuk itu paslon 02. Bisa jadi kata dia yang masuk pada Pilpres putaran kedua nanti adalah paslon 01 dan 03. Ini pertempuran makin seru saja. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.